Film kali ini menceritakan tentang dua lelaki bernama Ned dan Tan menghajar kelompok pembunuh bayaran. Namun di sini orang bernama Ned memiliki dendam kepada kelompok pembunuh itu karena telah membunuh kedua orang tuanya. Film ini berjudul Vengeance of an Assassins. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan permainan sepak bola di dalam gudang yang dilakukan oleh sekelompok anak muda. Namun, ini bukanlah sepak bola biasa. Mereka tidak segan untuk menghajar lawan layaknya sepak bola di negara plus 62. Saking jagonya mereka sampai bermain di atas bara api. Namun, itu semua hanya mimpi dari orang yang bernama Ned. Ned adalah seorang yatim piatu karena kedua orang tuanya mati terbunuh. Kemudian dia dibesarkan oleh teman ayahnya, sebut saja Abah, yang mempunyai anak laki-laki bernama Tan. Mereka tinggal di sebuah bengkel mobil milik si Abah. Saat Ned meminta bantuan memperbaiki mobil tua, si Abah malah asik nonton sinetron Ajab sampai terbawa suasana. Si Abah yang mabuk ciu kesulitan membuka baju, saking banyak minum-minum sampai-sampai kencing pun mirip kayak pancuran. Si Abah menanyakan keberadaan Tan kepada Ned, dan tidak lama kemudian Tan datang membawa 2 kresek ciu. Tan diam-diam mencuri kunci dari si Abah yang tidur karena mabuk. Kunci itu diberikan kepada Ned untuk mencari sebuah dokumen yang diduga pembunuh ayah dan ibunya. Namun, tiba-tiba saat akan keluar, si Abah mencegatnya. Abah melarang Ned untuk pergi, namun Ned bersikukuh dengan pendiriannya mencari pembunuh orang tuanya. Melihat keyakinan pada diri Ned, akhirnya Abah membiarkan Ned untuk pergi. Dengan menggunakan motor miliknya, Ned pergi ke sebuah kuil menemui sang biksu, kenalan ayah juga ibunya, dan menanyakan pelaku pembunuhan. Namun sang biksu tidak mengetahui si pelaku. Akan tetapi, dia mengetahui orang yang tahu akan si pelaku. Setelah itu, Ned pergi dan berpapasan dengan seorang lelaki, sebut saja Pelat. Ned berhenti sejenak mengingat dokumen yang memiliki foto mirip si Pelat. Mereka berdua pergi ke sebuah pemakaman dan Ned menceritakan bahwa dia sedang mencari pembunuh orang tuanya. Paman Pelat akan memberitahu informasi, tetapi Ned harus melakukan sebuah misi terlebih dahulu. Ned yang memiliki ambisi untuk membalas dendam kematian orang tuanya melakukan serangkaian latihan fisik. Bahkan dia juga merakit sebuah senjata api. Malam pun tiba, Ned beserta rekannya nampak sedang dikejar oleh beberapa orang pria bersenjata. Sayangnya, di sini rekan Ned mati tertembak rentetan timah panas. Siangnya, Ned kembali ke pemakaman mengambil satu amplop yang di dalamnya berisi misi selanjutnya. Scene berpindah ke tempat kafe Indomoon, namun di sini hanya diperlihatkan bagian kaki saja. Nampak seseorang mengendarai sepeda motor berhenti dekat pintu masuk. Tanpa banyak bicara, lelaki itu menghajar beberapa orang di situ, lalu menerobos masuk, menembaki banyak orang sampai menyisakan satu orang bernama Tinoy untuk diinterogasi sebelum dibunuh. Siangnya, di tempat lapangan golf, seseorang melaporkan kematian Tinoy. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba dan ternyata orang yang menghabisi Tinoy serta anak buahnya itu adalah Ned. Pemboman di lapang golf juga sebuah akhir dari selesainya misi pembasmian kejahatan yang dilakukan Ned. Setelah itu, Ned kembali ke pemakaman mengambil misi selanjutnya. Si Abah nampak tidur di bengkel karena mabuk. Tan memanfaatkan kesempatan itu untuk menonton DVD rekaman pelatihan si Abah dulu. Tan mempraktekkan setiap gerakan yang ada di video itu untuk latihan. Setelah beberapa hari, Tan asik mempelajari setiap gerakan di video itu. Tiba-tiba, Abah menegurnya memarahi Tan untuk tidak menonton video itu karena si Abah tidak ingin Tan seperti dirinya yang memiliki kenangan buruk.
พ่อมึงยับนั่งยับหนาเลยนะว่าให้กูดูแล Di tempat lain terlihat teropong sniper sedang mengawasi seorang wanita bernama Ploy. Satu persatu orang yang mendekatinya dia tembak. Saking paniknya, Ploy dibawa lari oleh seseorang. Si penembak sniper muncul di depan Ploy dan ternyata itu adalah Ned yang sedang menjalankan misinya untuk menjaga Ploy. Ploy yang sangat peloi didorong hingga pingsan oleh salah satu pembunuh bayaran. Saat akan menembak Ploy, tanpa disadari, Ned sudah berada di sampingnya, membidik kepala si pembunuh bayaran dan dengan dingin. Malamnya, terlihat sepasang kekasih akan dihabisi oleh kelompok pembunuh bayaran. Tiba-tiba, seorang wanita yang tidak sabar langsung membunuh mereka berdua. Wanita itu bernama Joy, yang juga pacar dari Kazu, sekaligus bawahan dari Kuncai, bos pembunuh bayaran. Scene berpindah pada seorang bos pembunuh bayaran, Kuncai. Dia menerima laporan bahwa misi pembunuhan Ploy gagal karena ulah seseorang. Tidak lama kemudian datang Kazu yang kesal pada Kuncai karena dia tidak menerima misi pembunuhan Ploy. ให้พวกนี้ไปทำงานกี่ทีก็ล้มเหลวหน้าเหลือ2 นิ้วแค่นี้ Ploy yang sadar dari pingsannya langsung berontak, lalu Ned datang menjelaskan bahwa dia penjaga Ploy. Kemudian dia menerima telepon dari ayahnya yang menanyakan kabar Ploy serta keberadaannya. Ternyata ayah Ploy dipaksa oleh Joy untuk menelpon Ploy agar mengetahui keberadaan Ploy. คุณซื่อสัตย์กับเรา Tidak lama kemudian, Kazu dengan pasukannya mendatangi persembunyian Ned. Dengan cepat, Ned dan Ploy melarikan diri. Saat Ned menembaki pasukan Kazu, Ploy dihadang oleh 2 orang preman kampung. Sial bagi si preman karena Ned datang dan langsung menodongkan senjata pada mereka. Ned dan Ploy berhasil lolos dari kejaran Kazu serta pasukannya dengan memanfaatkan rumah dari kedua preman tadi. Kita diperlihatkan keluarga Ploy yang terbaring tidak bernyawa. Hal itu dilakukan oleh Joy. Saat Ned dan Ploy akan pergi, kedua preman itu membawa makanan serta teman wanitanya yang sangat mengagumi Ploy karena Ploy adalah seorang aktris. Ploy memberikan pakaiannya kepada wanita itu karena dengan menggunakan pakaian itu membatasi pergerakan Ploy saat berlari. ครับพี่ โชคดีนะครับ Ned dan Ploy pergi ke sebuah kuil biksu yang didatangi sebelumnya, namun ternyata biksu itu sudah tergeletak mati. Tiba-tiba Joy dan pasukannya datang mengejar. Mereka pun lari ke sebuah bengkel bekas dan pertarungan pun dimulai. Setelah menghabisi para pasukan, giliran Joy turun tangan melawan Ned. Hebatnya, Joy dapat mengimbangi keahlian Ned dalam hal bela diri. Saat akan melindungi Ploy, Ned tertusuk besi tepat menembus perutnya. Joy terus menekannya agar besi itu menusuk Ned dan Ploy. Dengan sisa tenaga, Ned membalikkan keadaan. Setelah itu, Kazu datang menangisi Ploy yang terbaring mati. Di tempat lain, Ploy berjuang membawa Ned ke tempat Shin-se untuk diobati. Tidak lama kemudian, pasukan Kazu datang. Lalu Shin-se menemui mereka dan menghajar satu persatu pasukan Kazu. Kemudian, Shin-se mengobati Ned yang tengah sekarat. Siangnya, Shin-se mengatakan bahwa Ned akan baik-baik saja. Setelah itu, Ned diantarkan ke tempat si Abah. Sesampainya di tempat itu, si Abah nampak kesal. Ploy dan Shin-se menjaga Ned sampai dia sembuh kembali. Tan mengajak Ploy untuk makan bersama, yang ternyata Ploy adalah teman lama Tan. Si Abah memperingatkan Ned untuk berhati-hati karena sekarang Ned menjadi incaran para pembunuh bayaran. Lalu Abah menceritakan masa lalunya bahwa dulu Abah dan kawan-kawannya termasuk ayah Ned membentuk kelompok untuk menangkap penjahat kelas kakap. Namun mereka berhasil selamat, kemudian membalas dendam yang menyebabkan kedua orang tua Ned mati. พ่อกับแม่เองนะ
Di tempat lain, Kuncai memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Ned dan Ploy. Saat Ned akan keluar, tiba-tiba pasukan Kuncai menembaki mereka. Mereka pun melarikan diri, sedangkan Ned menghajar beberapa orang. Setelah itu, Ned menyusul Tan dan Ploy. Mereka masuk ke dalam kereta, begitupun Kazu serta pasukannya mengejar mereka. Sehingga pergelutan pun tidak dapat dihindari. Sementara itu, si Abah dan Shinse mencoba mengejar kereta itu. Saat Tan kewalahan, Ned langsung membantunya. Tidak lama kemudian, pasukan Kuncai menembaki dengan menggunakan helikopter. Shinse mencoba menembak helikopter menggunakan basoka. Sayangnya, ban mobil terkena tembakan yang menyebabkan mobil kehilangan kendali dan tembakan basoka juga meleset ke arah rel kereta api. Mengetahui rel kereta api rusak, Kazu dengan cepat melompat keluar kereta. Bersamaan dengan itu, pilot helikopter terkena tembakan menyebabkan helikopter hilang kendali. Kecelakaan kereta pun terjadi. Setelah kejadian itu, mereka selamat, namun tiba-tiba Shinse ditembak oleh pasukan Kuncai. Mereka disiksa hingga akhirnya Kuncai menghentikannya. Si Abah ditembak oleh Kuncai. Setelah itu dia pergi. Beruntung Tan sadar dari pingsannya lalu membawa si Abah pulang. Ned dan Tan diminta si Abah untuk menyelamatkan Ploy yang dibawa oleh Kuncai dan membunuh Kuncai agar tidak ada lagi korban. Mereka pun bersumpah akan menghabisi Kuncai hingga akhirnya si Abah meninggal. Scene berpindah pada Ned dan Tan yang langsung mendatangi markas Kuncai, lalu menyerangnya. Saat Ned mengejar salah satu bos mereka, tanpa sengaja dia menjatuhkan bom yang siap meledak. Tan sendiri masih baku hantam dengan Kazu, hingga akhirnya Tan berhasil menjatuhkan Kazu dari atas gedung. Lalu, Tan melihat Ploy dibawa oleh Kuncai. Dia pun menodongkan senjatanya, akan tetapi Kuncai merupakan penembak jitu dengan mudah menjatuhkan Ned serta Tan dengan cepat. Kemudian Ned ditabrak oleh pasukan Kuncai. Saat Ned akan dihabisi oleh Kuncai, Tan menembaki kaki Kuncai, begitu juga pasukannya. Ned juga ikut menembaki mereka sampai semua pasukan mati. Kini hanya menyisakan Kuncai seorang yang sudah tidak berdaya dengan luka tembak di kakinya. Kuncai mengancam Tan hingga akhirnya si Kuncai ditembak tepat di mulutnya. Film diakhiri dengan diteleponnya Ned untuk melakukan misi selanjutnya dan film pun tamat.